kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Kak Devi dipimpin berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Doanya dimulai. Selesai. Siapa aja yang tidak masuk hari ini? Fatim, Bu. Kenapa katanya? Sakit leher. Oh, sakit leher. Iya. Surat. Sudah kayaknya tadi sakit leher gitu taning tolong. Ya. Siapa lagi yang tidak masuk? Yang cowok ini kemana? Iya, Bu. Nakal, Bu. Oh, jarang masuk ya yang cowok ya. Nanti ingatkan ya temennya suruh masuk ya, biar nanti lulus bareng-bareng sama temannya ya. Iya, Ibu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian perbandingan trigonometri, menentukan nilai sin kostan dari suatu sudut menggunakan identitas dasar trigonometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri, dan menerapkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada menerapkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ada yang tahu seperti apa trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Nah, jadi misalkan kalian melihat seorang tukang atau seorang arsitek yang mengukur gedung atau pohon, tidak usah menggunakan alat ukur. Misalkan biasanya itu menggunakan alat ukur kaki, biasanya diginiin. Nah, ya itu tukang sama arsitek gitu bisa mengukur hanya cuma dengan pandangannya. Nah, itu bisa menggunakan materi trigonometri ini. Hebat, Bu. Ya, hebat sekali. Nah, di sini ada pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang mana itu trigonon artinya segitiga dan metron artinya ukur. Jadi trigonometri ini cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut segitiga. Paham? Nah, di sini ada perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita lanjut ke perbandingan trigonometri, Ibu di sini punya segitiga siku-siku. Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang mana garis AC ini miring, garis AB ini depan, dan garis BC ini samping. Nah, di situ dilihat untuk sin itu menggunakan depan per miring. Untuk cos samping per miring, dan untuk tan depan per samping. Nah, selanjutnya di sini ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kosekan ini 1/sin, yang mana caranya kita harus mencari sinnya terlebih dahulu. Sin ini rumusnya depan per miring, jadi kita harus mencari sinnya terlebih dahulu ya, baru ditemu 1/berapanya. Yang sekannya juga begitu, harus mencari cosnya terlebih dahulu. Yang kotangen juga harus mencari tannya terlebih dahulu. Next. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Tolong Mbak Mufidah dibacakan. Menentukan nilai perbandingan trigonometri, diketahui segitiga siku-siku berikut. Beserta 6 cm
Nah, di sini diketahui berapa? Sisi depan 8 cm. Sisi samping berapa itu? 8 cm. Sisi miring 10. Nah, di sini disuruh tentukan sin, cos, dan tan-nya. Yang pertama kita mencari sinnya terlebih dahulu. Bagaimana rumus sin? Demi depan miring. kita substitusikan depannya berapa? 6. Miringnya 10. apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Bisa ya, sama-sama bagi 2 jadi 3/5. Sinnya sudah diketahui, selanjutnya mencari cos. Rumusnya cos gimana? Miring. Sampingnya berapa? 8. Miringnya 10. Bisa disederhanakan ya? Jadi berapa? Selanjutnya mencari tan. Rumusnya gimana? Depannya berapa? 6. Samping? 8. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 3/4. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, selanjutnya selanjutnya ini ada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa adalah sudut-sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometri sin cos tan-nya sudah diketahui pasti dan sering digunakan dalam perhitungan. Nah, ini sudah sudut istimewa yang sudah ditentukan dan sering kita gunakan. Nah, di sini ada sudut 0 derajat, sinnya 0, cosnya 1, dan tan-nya 0. Sudut 30 derajat, sinnya 1/2, cosnya akar 3/2, tan-nya 1/3. Dan selanjutnya yang sudah ditetapkan dalam matematika. Nah, di sini Ibu punya contoh lagi nih. Seorang siswa berdiri sejauh 20 meter dari sebuah pohon. Sudut elevasi ke puncak pohon adalah 45 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Misalkan ya, dimisalkan ini pohon dan di sini orangnya. Jarak siswa, ini siswa, antara siswa dan pohonnya yaitu 20 meter. Dan sudut elevasinya ke puncak pohon yaitu 45. Jadi di sini ini 45 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, ini kan yang diketahui
20 meter. Dan kita akan menentukan tinggi pohonnya kan? Ya. Apa yang menggunakan rumus depan per samping? Tan. Nah, kita akan mencari tan ya. Rumusnya tan itu depan per samping. Tan. Nah, di sini ini ganti 45 derajat. Berarti 4 tan 45 derajat sama dengan depannya sudah diketahui apa belum? Belum. Kita misalkan menjadi T karena di sini akan mencari tinggi ya. Sampingnya berapa? 20 meter. Tan 45 derajat itu berapa? 1. Tinggi per meter. Nah, tinggi ini pindah ruas ke sini. Dan 1 pindah ruas ke sini menjadi 20 kali 1. 20 kali 1? 20. Nah, jadi tingginya yaitu 20 meter. Gampang apa susah? Nah, misalkan Ibu kasih contoh seperti ini, kalian bisa apa enggak? Bisa ya? Sekarang Ibu kasih tugas ya. Ini berkelompok. Ini berkelompok ya. Kerjakan sebisanya. Nah, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Mari lah.